Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrudun watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang tentu akan kita manfaatkan peluang ini, peluang untuk beribadah, peluang untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salawat dan salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mencabuti rumput-rumput kejahilian dan menanamnya kembali dengan rumput-rumput keislaman. Nah, kembali lagi pada konten Ngopi Slow pada kesempatan sore hari ini, yang mana saya ditunjuk untuk sebagai narasumber dalam rangka bulan suci Ramadan, yang dalam hal ini alhamdulillah kita kesampaian juga pada bulan suci Ramadan tahun ini. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin ibadah kita, jangan sampai kita lalai. Nah, kalau mengutip sebuah kisah, ada sebuah kisah yang menarik yang perlu kita ketahui, bahwa ada sebuah raja, ya, ada seorang raja yang mana menyuruh kepada anak buahnya untuk mencari buah sebanyak satu karung, ya, satu karung besar, dan itu menyuruhnya kepada tiga bawahannya, ya, tiga bawahannya disuruh untuk mencari buah sebanyak-banyaknya, ya, sampai satu karung. Yang akhirnya ketiga-tiganya ini mempunyai karakter yang berbeda, ya. Yang karakter pertama, ya, prajurit ini disuruh untuk mengumpulkan buah, tetapi hanya mengumpulkan setengahnya, hanya mengumpulkan sebagian. Nah, sebagiannya lagi dia berpikir bahwa buat apa saya susah-susah mencari buah, ya, toh nanti juga kalau disimpan busuk. Nah, akhirnya satu prajurit ini di bawahnya ditumpuk berbagai rumput agar untuk bisa memanipulasi banyaknya buah. Nah, baru di atasnya ditumpuk buah-buah, sehingga ini bisa memanipulasi sang raja bahwa dia sudah mengumpulkan satu karung. Nah, kemudian prajurit yang kedua, dia mengumpulkan setengahnya, setengah dari karung, separuh dari karung, yang mana karung itu besar tapi dia mengumpulkannya hanya setengah. Dia sudah capek mengumpulkan sampai satu karung, dia hanya berhasil mengumpulkan setengah karung, yang mana dia juga memanipulasi, ya, di bawahnya dia kumpulkan sampah-sampah, yang kemudian setengahnya lagi ditaruh buah-buah yang dia sudah mengumpulkan, ya. Kemudian prajurit yang ketiga, ya, dia betul-betul sungguh-sungguh untuk mencari buah sesuai dengan perintah dari sang raja, ya, full buah apapun itu, yang penting perintahnya adalah mengumpulkan buah, dan berhasil mengumpulkan satu karung. Dan apa yang terjadi ketika dikumpulkan dan dihadapkan kepada sang raja? Nah, ternyata sang raja itu menyuruh prajurit itu mengumpulkan buah, ada makna di dalamnya, ya. Dan ternyata sang raja ini mencoba untuk menguji dedikasi sang prajurit ini kepada rajanya, apakah betul-betul sesuai dengan perintah atau hanya dia main-main dan memanipulasi rajanya itu tadi. Nah, sehingga rajanya ini ternyata memenjarakan tiga prajurit tadi selama 1 minggu dengan dibawakannya hasil buah yang telah dikumpulkan oleh prajurit itu masing-masing. Nah, dalam 1 minggu itu sang raja tidak memberikan makan, sengaja tidak memberikan makan, karena harapannya dengan tidak memberikannya makan, tentu prajurit itu akan memanfaatkan buah yang ada di karung itu yang sudah ia kumpulkan. Nah, prajurit yang pertama yang hanya mengumpulkan sebagian dan sebagiannya yang lain adalah rumput, ya, dia sangat menyesal, ya, tidak mengumpulkan buah sesuai dengan perintah sang raja, ya, yang akhirnya dalam 1 minggu itu dia merasa kelaparan, hanya bertahan cukup 2-3 hari. Dia kelaparan, ya,
dia kelaparan, akhirnya dia kurus, dia sakit-sakitan, kemudian di akhir dia meninggal. Nah, kemudian prajurit yang kedua, ya, karena hanya mengumpulkan buah setengah karung, dia hanya bertahan sampai 5 hari. Padahal dikurung oleh sang raja 7 hari, tidak diberi makan, hanya diberi kumpulan-kumpulan buah yang mereka telah kumpulkan itu. Nah, dia sudah kelaparan, ya. Namun karena 2 hari tidak makan, dia masih bertahan, tapi dia kondisinya masih lemas, kondisinya sakit, ya. Tapi tidak meninggal, tapi dia sakit-sakitan. Nah, kondisi prajurit yang ketiga ini, dia betul-betul sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena dia betul-betul dan bersungguh-sungguh mengumpulkan buah yang diperintahkan oleh sang raja. Ya, selama pengumpulannya dia berhasil mengumpulkan 1 karung penuh buah, ya, entah itu buah jeruk, entah itu buah mangga, apel dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah perintahnya untuk mengumpulkan buah. Dan ternyata dalam waktu 1 minggu itu, ya, dia kondisinya sehat, dia kondisinya bugar, ya, dan dia tidak merasa kelaparan. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita petik? Tentu kita tahu bahwa perintah sang raja itu kita analogikan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memerintahkan kita untuk terus beribadah, untuk terus berbuat baik, dan untuk terus beramal soleh. Nah, terutama di bulan suci Ramadan ini, maka jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan. Nah, ketika prajurit yang pertama tadi meninggal, ya, karena kelaparan, karena sakit, karena kehabisan amunisi ketika di dalam penjara selama 1 minggu. Nah, itu ibarat ketika Allah memerintahkan kepada hambanya, tapi hambanya tidak menjalankan perintah-perintah yang diajarkannya, yang pada akhirnya dia meninggal dengan kondisi yang sengsara dan dalam kondisi kurang amal kebaikan, sangat kurang, sudah mengenaskan, kurang, yang akhirnya juga masuk neraka. Nah, kemudian prajurit yang kedua, nah, dia masih kurang yakin, ya, masih kurang yakin dengan dirinya, yang akhirnya putus asa, hanya mengumpulkan separuh kantong, ya, kantong yang berisi buah, ya, yang mana Allah itu memerintahkan bulan suci Ramadan manfaatkan sebaik mungkin, tapi dia masih hanya sebatas menjalankan kewajiban, ya, hanya menjalankan dan menggugurkan kewajiban, tapi tidak betul-betul menghayati ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Nah, betapa beruntungnya bagi yang prajurit yang ketiga ini, ya, ia benar-benar menjalankan perintah dari rajanya, hambanya sangat betul-betul melaksanakan perintah dari Allah, yang mana terus bisa memanfaatkan bulan-bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan dia betul-betul bisa memanfaatkan hal itu. Nah, maka mari di bulan suci Ramadan ini kami mengajak, ya, saya pribadi kemudian jamaah sekalian untuk betul-betul serius dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Yang mana ketika kita betul-betul serius, tentu itu akan kembali kepada diri kita, ya, akan kembali kepada diri kita, dan sudah sepantasnya kita memperoleh pahala dari Allah yang sudah Allah janjikan. Termasuk juga ketika bulan suci Ramadan ini sudah lewat, yang mana harus terus menjaga amal ibadah kita, amal kebaikan kita, agar apa? Agar kita selalu terjaga dalam kondisi keimanan dan ketakwaan. Ya, mungkin kisah ini bisa menginspirasi dan bisa mengingatkan kita semua, baik saya pribadi maupun jamaah sekalian. Mari kita perbaiki diri kita dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan di tahun ini, ya. Belum tentu tahun depan kita bisa meraih pahala yang lebih lagi seperti halnya Ramadan tahun ini, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo buat kalian yang mau kuliah, langsung aja daftarin diri kamu di Politeknik Muhammadiyah Tegal. Ada 4 prodi favorit loh, ada kebidanan, akuntansi, desain produk, teknik elektro. Tunggu apa lagi? Langsung aja daftarin diri kamu. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak yang tersedia ya. See you on the amazing campus.